Kembali lagi di channel Kaiden Harvey. Film kali ini mengisahkan tentang Marco, warga Kopino, keturunan Korea Filipina, yang nyawanya terancam karena akan diambil jantungnya. Pembunuh bayaran yang dinamai teman, juga bertanggung jawab atas keterlibatan Marco ke dalam masalah ini. Bagaimana cerita singkatnya? Mari kita tonton sama-sama. Terima kasih bagi kalian teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dukung terus dengan like dan share kalau kalian suka. Terima kasih. Saat ini seseorang telah disandera. Anak buah menerima telepon dari ketua Chow dan memberitahu kalau semua lancar. Sikapnya tenang dan beda seperti kau bilang, ucapnya, walau dia cerdik, tapi menarik juga. Jangan khawatir, dia sudah diikat dengan aman, akan kutunggu kedatanganmu. Setelah menutup telepon, mereka berdua dihabisi. Saat ketua Chow dan anak buahnya datang, sudah melihat mereka tewas. Saat akan kabur, pintunya sudah tertutup, mereka panik dan menembaki ke segala arah. Lalu anak buahnya dibunuh, sisa ketua Chow, yang sekarang ketakutan, lalu pria yang disandra tadi menyapanya. Dia mengatakan akan membayarmu, kali ini tidak akan bohong, aku berjanji ucapnya, tapi pria itu berkata jangan bahas uang, sangat tidak elok. Tuan Chow merangkak dan memegang kakinya, lalu ditembak tangannya, karena membuat sepatunya kotor. Lalu dibunuhnya Tuan Chow. Pada pertandingan tinju, Mark menang sebagai juara, sedangkan pria yang kita akan namai teman, sedang mengamati Mark. Lalu Mark menghampiri seorang pria untuk mengambil bayarannya. Saat memberikan uangnya, Mark mengambil lebih karena dijanjikan akan membayarnya lebih untuk pertandingan ini, lalu kemudian pergi. Pria itu berkata kepadanya kalau minggu depan ada pertarungan besar, segera obati dirimu dan makan enak. Mark sedang memeriksa ibunya apakah masih bernafas. Sekarang dia harus mengumpulkan banyak uang agar ibunya bisa dioperasi. Di panti asuhan Tuan Kim, yang sebentar lagi akan ditutup, Marco menemui Kim. Tuan Kim bertanya kenapa kau kemari, apa ini soal ayahmu? Marco bertanya apa ada kabar darinya. Dijawabnya belum ada, kita tunggu saja, kelak kita akan temukan dia. Jika bukan karena operasi ibuku, tak bakal kucari orang itu, ucap Marco, lalu memberikan sejumlah uang untuk membayar orang Korea agar mencari ayahnya, lalu dia pergi. Di sebuah bar, Marco ingin bertaruh di Liga Premier, pertandingan antara Chelsea dan Burnley, peluang menang 25-1, tetapi Marco pasang untuk Burnley. Lalu seorang pria menghampiri Marco, dan bertanya bagaimana kabar pencarian ayahnya, tapi tidak dijawab oleh Marco. Pria itu menawarkan pekerjaan menarik untuknya, dia sedang mengincar sebuah perhiasan mahal di kota, apa kau mau bergabung? Tugasmu hanya mematikan listrik dan mengalihkan perhatian security saja, kau tidak perlu masuk dan kuberi kau 10%. Marco hanya menjawab akan kupikir-pikir dulu. Pria itu berkata apa yang kau pikirkan, kau tidak perlu memikirkan pengobatan ibumu. Marco pergi dengan memikirkan tawaran tadi, sedangkan teman sedang mengawasinya. Di rumah, Marco melihat hasil pertandingan, hasilnya kalah telak. Akhirnya dia terima tawaran pria itu menyuruh ke belakang gedung, di sana kau akan melihat gardu listrik dan gardu jaga. Mereka akan masuk setelah kau mengalihkan perhatian security, lalu Marco beraksi. Saat beraksi, beberapa gerombolan menghampirinya dan ingin menghajarnya. Marco menodongkan senjata, saat ingin menembak ternyata isinya kosong, lalu dia langsung lari, mereka mengejarnya. Saat berlari, Marco melihat pria itu meninggalkannya, sampai dia tertabrak sebuah mobil. Seorang wanita keluar, dan mengatakan tidak melihat kau lewat, lalu dibawanya ke rumah sakit untuk dicek kondisinya. Wanita itu berkata, untunglah kalau semua baik-baik saja, lalu dia memberikan sedikit uang sebagai ganti rugi dan meminta maaf. Dia bertanya, bahasa Koreamu bagus, belajar di mana, atau aku harus panggil kau Kopino? Marco hanya diam melihatnya, lalu pergi meninggalkannya. Marco menerima telepon dari Tuan Kim, dan langsung menemuinya. Saat bertemu, Tuan Kim mengembalikan uang yang pernah diberikan, karena itu hasil keringatnya. Lalu dia memberitahukan, kalau bukan kita yang menemukan ayahmu, tapi ayahmu sudah menemukanmu lebih dulu, artinya ayahmu tidak melupakanmu. Sebentar lagi, dia akan datang menemuimu, dan ini hadiahku untukmu,
kartu SIM yang bisa kau pakai di Korea, mungkin kau akan butuh ini. Seorang pengacara dari ayahnya menemui Marco, sedangkan teman itu melihatnya dari kejauhan, sambil meminum Coca-Cola. Saat bertemu dengan Marco, sambil melihat sekeliling rumah, dia berkata, "Aku tidak bisa bahasa Tagalog, apa kau bisa bahasa Inggris?" tanyanya. Marco menjawab, "Aku bisa bahasa Korea, jadi silahkan bicara bahasa Korea. Ayahmu sedang sakit, jadi aku mewakilinya untuk menjemputmu, dan ini dokumenmu yang dibutuhkan saat naik pesawat. Dan wanita ini yang akan merawat ibumu sementara. Dengan kondisi ayahmu sekarang, kita harus segera pergi, jadi bersiaplah berangkat," ucap pria itu. Marco terkejut, lalu menatap ibunya. "Biaya operasi ibumu tidak masalah bagi ayahmu, dia akan menyelesaikan masalahmu, ayahmu sangat merindukanmu, jadi kita harus berangkat ke Seoul sekarang," ucapnya. Di tempat lain, anak sulung dari grup Hogyeong, Han Yisa, sedang membaca berita miring tentang dirinya, lalu pengacara suruhannya untuk menjemput Marco menelpon. Han Yisa akan menugaskan anak buahnya untuk menjemput mereka di bandara. Lalu dia bertanya masalah berita miring tentang dirinya kepada bawahannya, "Bagaimana kau akan mengatasi ini?" Bawahannya berkata, "Mereka sudah cabut semua berita itu dengan bayaran Daily News. Pameran perusahaan tahunan dan Daily Sport akan disponsori oleh kita selama 3 tahun, 3 pihak lainnya akan menerima bantuan iklan selama 3 tahun. Han Yisa berkata, "Mereka masih main kotor, mudah sekali menerima uang orang lain, silahkan istirahat, besok kita ketemuan lagi, ada yang harus kau temui besok." Lalu dia berbicara dengan ayahnya yang sakit, memberitahukannya bahwa putra bungsumu akan tiba dari Filipina. Bajingan itu tak lama lagi akan tiba, jadi bertahanlah. Pengacara Kang berkata ke bawahannya, "Kalau waktu kita tidak banyak, jadi setiba di Korea kita langsung berangkat, siapkan mobilnya," sedangkan Marco sibuk sendiri dengan layar di depannya. Teman juga ikut penerbangan dengan mereka. Saat penumpang tertidur semua, teman itu mendatangi Marco yang masih menonton. Lalu dia duduk di sebelahnya, dan mengira kalau kau berangkat besok ternyata hari ini, sangat terburu-buru. "Kau mau tahu siapa aku?" "Teman, cukup itu saja yang perlu kau ketahui. Kau mau ke Korea, apa kau tahu tujuanmu ke sana?" "Tentu saja kau tidak tahu," sambil tertawa, "ini pertama kalinya kau ke Korea bukan? Aku kasih saran. Ini akan berguna saat kau di sana, orang Korea sangat suka sama penutur bahasa Inggris, sebaiknya gunakan aksen Amerika, berlagaklah seperti keturunan Korea Amerika. Tapi jangan ngomong pakai logatmu, jangan pernah. Karena tidak seorang pun akan paham, mereka membenci keturunan Kopino." Saat berbicara dengan Marco, pramugari datang untuk meminta kembali ke tempat duduknya. Saat akan pergi, dia berkata kepada Marco, "Apa kau tidak merasa aneh? Naik pesawat ke luar negeri tidak semudah kau ke kasino atau klub malam, bukannya itu aneh? Kau mau tahu tujuanmu ke Korea?" Lalu dia membisikkan sesuatu, "Sampai ketemu lagi," ucapnya lalu pergi. Marco berkata dasar gila dan sedikit bingung. Setiba di bandara, pengacara Kang sedang menelpon Yunju dan bertanya apa sudah menyelesaikan tugasmu. Yunju berkata semua telah selesai sesuai perintah, "Jangan khawatir, jadi misiku sudah selesaikan." Lalu Marco dan yang lain pergi dari bandara, sedangkan teman mengikutinya. Yunju sedang bersama dengan seorang gadis yang merupakan adik tiri dari Han Yisa. Gadis itu berkata, "Dia tampan, bukannya tampang dia seperti aktor, sayang sekali." Yunju bertanya, "Apa rencanamu?" "Akan kulakukan sesuai yang diperintahkan, mana barang yang aku suruh kau ambil?" tanya gadis itu. "Apa itu perlu?" tanya Yunju. Gadis itu menjawab, "Untuk jaga-jaga, lebih baik mencegah daripada mengobati." Lalu dia pergi. Di tempat lain Han Yisa sedang berada di lapangan luas dengan udara segar dan air sungai yang bersih, lalu bawahannya membawa 2 orang yang disandera. 2 orang itu adalah bawahannya sendiri dan pemilik Daily News, mereka berdua telah menipunya. Lalu Han Yisa menunjukkan foto-foto mereka berdua sedang senang-senang, "Ternyata kalian sudah saling mengenal, ini sangat memalukan." Menunjukkan berita yang dimuat kemarin, Han Yisa bertanya apakah bawahannya memberikan berita tentang konsorium terbesar Hogyeong Group terlibat dalam kontroversi penggalangan dana rahasia rumah sakit. "Kesabaranku sudah mau habis, apa kau tidak bisa jawab sekarang?" Lalu pria itu mengangguk. Lalu Han Yisa berkata ke bawahannya, "Kalau kita sudah mengenal 19 atau 20 tahun lamanya bukan, tidak bisa dipercaya, kau mengkhianati ayahku.
Bawahannya berkata itu tidak benar, biar kujelaskan sekali saja dengan ketakutan. Han mengatakan, kau pasti penasaran tentang orang-orang yang sudah lama hilang, kemana perginya mereka, baiklah semuanya yang kau cari ada di sini. Langsung dia menembak Direktur Daily News. Bawahannya memohon ampun, tapi Han Yisa tidak peduli, kau tidak usah khawatir dengan keluargamu, foto-fotomu sudah aku kirim ke keluargamu, bukan hanya istrimu tapi juga anak-anakmu, foto ini juga sudah diposting di internet, jadi kalian berdua akan menghilang setelah meninggalkan surat wasiat untuk keluarga kalian. Lepaskan ikatannya, karena kita sudah bersahabat, akan kuberi kesempatan, lihatlah di sana pohon willow, jika kau bisa lari sampai ke sana dengan selamat, aku akan mengampunimu. Apa kau siap? Kau harus berlari zigzag agar tidak kena tembak, kuhitung sampai 3 kau lari, pada hitungan ke-10 aku akan menembak. Saat menghitung, dia langsung berlari, Han Yisa langsung menembak orang itu, sudah kubilang hitungan ketiga baru lari. Dr. Lee menghadap Direktur Han Yisa mengatakan kau sudah lihat berita itu kan, jadi jangan mengecewakan aku kali ini dan bersiaplah, lalu dia pergi. Sekarang mobil yang ditumpangi Marco sedang diikuti oleh teman, mobilnya melaju dengan cepat agar sejajar dengan mobil mereka. Sopir marah-marah, dan menyuruhnya berhenti sedangkan pengacara Kang berkata tancap gas, lalu si teman menembak ke arah mereka, yang membuat mobil tersebut keluar jalur dan menabrak pohon. Salah satu bawahannya masih hidup lalu langsung dibunuh. Sedangkan Han Yisa mendapat telepon dari teman, dan meminta tebusan jika menginginkan Marco. Mendengarnya membuat Han menjadi marah, lalu menyuruh anak buahnya bersiap-siap. Saat Marco sudah siuman, dia berjalan dan bertemu orang yang dia temui di dalam pesawat. Pria itu menyapanya, senang bertemu kembali. Teman, sudah kubilang kita akan bertemu kembali, ucapnya. Jika kau tak kenakan sabuk pengaman untuk guncangan semacam itu, mungkin kau sudah mati. Hei, apa kau takut? Santai saja dan jangan takut. Marco melihat ke belakang. Lalu ditanya apa kau mau kabur? Tanya teman, tidak semudah itu. Ditanya Marco, siapa kau sebenarnya dan untuk apa kau melakukan ini? Sudah kubilang, kalau aku ini temanmu, dan yang kulakukan adalah tugasku, meski aku tak beritahukan dan di saat kau sekarat, kau akan tahu, kan sudah kubilang kalau kau kemari untuk mati. Dasar bajingan kau, lalu Marco kabur. Teman mencoba menembakinya. Lelah dikejar, akhirnya Marco nekat melompat dari jembatan, teman melihatnya juga ikut melompat. Lalu Marco kembali berlari, teman mengejarnya. Yang tiba-tiba hujan, membuat teman berhenti mengejar dan kembali. Bawahan melaporkan ke Direktur Han, kalau mereka sudah menemukan pengacara Kang. Han Yisa berbicara dengan ayahnya yang sakit, kalau sekarang dia diganggu kawanan lalat, walau aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku akan bereskan sampai mereka mati. Melihat ayah masih berbaring di sini, bajingan itu mengira kita sasaran empuk, jadi mereka berusaha menghancurkan kita. Mereka meminta 10 juta dolar untuk ditukar dengan bajingan itu, lalu para dokter datang dan berkata semua sudah siap. Bertahanlah ayah, akan kubawa bajingan itu, ucap Han. Sekarang Marco mencoba menelpon kantor pengacara Kang, lalu saat disambungkan ke ponsel pengacara, yang mengangkat Yunju, lalu berkata akan menjemputmu, jangan kemana-mana, aku segera ke sana. Lalu saat Marco menelpon Tuan Kim, dan berkata kalau ada yang mau membunuhku, orang-orang yang menculikku juga mati, Tuan Kim terkejut dan bertanya apa kau sudah hubungi ayahmu. Marco melihat orang itu datang langsung kabur kembali. Oi, 친구! Targetku belum pernah ada yang lolos, sekuat apapun kau lari, cuma tempat ini yang bisa kau datangi untuk menelpon. Aku sudah tahu, karena aku profesional dan ahli.
Jangan lari lagi, tetap di situ, jika kau tak menurut, akan kutembak kau sambil menodongkan pistol. Lalu Marco tiba-tiba menakis tangan dan memukulnya, lalu kabur. Sial, apa kau belajar tinju, ucap teman. Lalu Yunju sampai, dan menyuruh Marco naik. Teman kembali ke mobilnya dan mengejar mereka. Di dalam mobil, Marco bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Yunju bertanya kembali, nilai kontraknya tidak berubah kan, apa kau masih ingat aku? Marco ingat, wanita itu yang pernah menabraknya, lalu bertanya apa yang kalian lakukan. Yunju hanya menjawab, jangan takut, kau akan tahu semuanya sebelum mati, lalu menunjukkan rombongan mobil yang berlawanan arah. Saat Yunju menyalakan lampu depan, Han Yisa melihat kalau di dalam mobil itu ada Marco yang dicari, lalu memutar balik mobil dan mengejarnya. Marco bertanya, kita mau kemana? Yunju menjawab, akan menemui ayahmu, kau ke Korea ingin menemui ayahmu kan? Orang yang mengejar kita adalah kakakmu. Dialah yang memerintahkan kepulanganmu, lalu ponsel berbunyi. Apa yang kau lakukan? Tanya Direktur Han, aku sudah bilang bahwa bajingan itu kepadaku. Tapi Yunju berkata, aku hanya menyelesaikan tugasku, sedangkan tugas yang kau berikan harus tanyakan kepada pengacara Kang, kau perintahkan pengacara Kang, bukannya aku. Sudah berapa kali aku bilang, kita cuma berbagi kantor tapi bukan partner kerja. Kau cari mati, kata Direktur Han. Bunuhlah aku, kalau bisa, ucap Yunju, lalu dimatikan teleponnya. Saat mobil Yunju dikepung, dia meminta Marco untuk pegangan yang kuat. Teman mengikuti mobil Yunju, sedangkan Han Yisa menyuruh mengejarnya lebih cepat. Teman kehilangan jejak mereka, sedangkan Yunju dan Marco memasuki ke dalam hutan. Di mana ayahku? Bukannya mau menemui dia, tanya Marco. Ayahmu ada di sekitaran sini, nyawa ayahmu terancam, kenapa ekspresimu datar? Bukannya pengacara Kang sudah memberitahukanmu, ayahmu, Ketua Han sedang sekarat. Dia mengidap penyakit jantung, ayahmu seorang konglomerat, jika dia sampai mati, kau orang yang sangat beruntung, tapi sayang sekali. Jika bukan karena ini ayahmu takkan mencarimu. Jika ayahmu mati sekarang, konsorium itu akan diambil ahli oleh adik tirinya. Saat Ketua Han tak sadarkan diri, istrinya saat ini memateraikan surat bunuh diri. Dia mencatat pesan terakhirnya. Makanya kakakmu berusaha menyelamatkan ayahmu apapun resikonya, makanya kau sangat dibutuhkan, kau sudah mengerti. Ayahmu mengidap penyakit jantung yang parah, makanya ayah dan kakakmu membutuhkan ini, sambil menunjuk jantung milik Marco. Mendengarnya dia agak terkejut, lalu Yunju menodongkan pistol ke kepala Marco dan berkata, kau mengerti sekarang, apalagi yang mau kau tahu. Dan aku dibayar dari pihak lain. Lagi pula kau akan mati, anggap saja kau mati sebelum waktunya, agar kau bisa lebih tenang. Lalu dari belakang mobil teman menabrakkan mobil Yunju, melihat kesempatan, Marco menahan senjatanya dan membenturkan kepalanya ke Yunju, lalu kabur. Sedangkan teman hanya melihat Yunju menembak Marco, kemudian menembak ke arah pria itu. Saat senjatanya habis, teman sudah berada di atas mobil Yunju dan membunuhnya. Marco berhasil keluar dari hutan, tapi malah bertemu dengan Han Yisa. Lalu dia menyapa, aku kakakmu, senang sekali bertemu denganmu, adikku, lalu dibawanya pergi. Saat sampai di kediamannya, tangan Marco diikat, di dalam rumahnya adik tirinya sudah menunggu. Kapan kau datang? Ayahku akan dioperasi dan tak kusangka kau datang tepat waktu, kau memang putri berbakti. Lalu Han Yisa mengajak Marco bertemu ayahnya. Sedangkan adik tirinya menyiapkan pistol. Teman sedang mengintai kediaman Han Yisa, sedangkan di dalam Marco melihat ayahnya yang sekarat. Han Yisa bertanya, bagaimana perasaanmu melihat ayah? Dia semakin tua, dia terlihat seperti kakek bagiku. Kemarilah. Ayo kita berfoto untuk seorang ayah dan anak untuk pertama dan terakhir kalinya dipersatukan kembali. Kenapa kalian cuma berdiri saja? Ayo kita mulai, ucap Han Yisa. Marco ingin kabur, tapi ditahan oleh bawahannya, kemudian disuntik penenang oleh dokter. Sekarang mereka sedang mempersiapkan operasi yang memakan waktu 9 jam. Kita tidak tahu apa yang mereka rencanakan, jadi persiapkan tenaga medis yang banyak, ucap Han Yisa. Tiba-tiba Marco sadar dari obat biusnya,
lalu dokter meminta untuk menyuntiknya kembali, lalu dengan sengaja dia menyuntiknya ke dokter itu, ternyata teman sedang menyamar menjadi tenaga medis. Lalu petugas datang melihat langsung dihabisi semua, kemudian menyuruh Marco bangun, tidak ada waktu, lalu teman melepaskan ikatannya. Para petugas datang, teman menembak semua, sedangkan Marco masih melihat ayahnya terbaring, dan bertanya apa benar kau ayahku, tangan ketua Han memegang Marco. Marco berteriak, ayah mana yang tega mengambil jantung anaknya sendiri demi menyelamatkan dirinya sendiri, lebih baik kau tak usah mencariku, lebih baik aku tak pernah bertemu denganmu. Han Yisa yang mendengar langsung bergegas ke ruang operasi. Teman mengatakan tak ada waktu lagi, kita harus pergi sekarang. Han Yisa berkata jangan sampai bajingan itu terbunuh, lalu mereka semua sudah di depan kamar operasi. Lalu dia berteriak, kau yang di dalam, apa mendengarku, aku tak tahu siapa kau, tapi jika kau mau bicara, mari selesaikan ini baik-baik, kau mau tebusan 10 juta dolar kan, ucap Han Yisa. Marco bertanya, sekarang rencanamu apa? Mau gimana lagi? Kita harus keluar dari sini, kita akan lewat pintu utama dan bertarung. Mereka keluar dengan menyandera Marco. Han Yisa berkata, akhirnya pertama kali aku bertemu orang ini, kau tahu tidak berapa nilai 10 juta dolar dalam mata uang Korea? Dijawab teman, tentu saja tahu, menurut nilai tukar tadi pagi nilainya sebesar 11.857.500.000 won. Itu uang yang banyak, dan tidak mudah mendapatkan uang sebanyak itu dalam bentuk dolar Amerika, ucap Han Yisa. Tidak masalah, aku bisa menunggu, aku banyak waktu hari ini, kata teman. Bagaimana kalau 50% saja, ku beri kau 5 juta dolar, apa nyawa dia lebih berharga daripada uang. Kau tidak bisa mengambil setengah jantungnya saja, tetap 10 juta dan itu sudah harga diskon. Sedangkan dari belakang adik tirinya sudah siap menembak Marco, dan saat menembak, teman langsung mundur. Dan menembak bawahannya Han Yisa, terjadi baku tembak. Han Yisa berteriak jangan menembak, lalu melihat adik tirinya di sana, lalu mengumpatnya betina jalang. Teman tidak sadar, kalau kaki dia tertembak, dia meringis kesakitan, sedangkan ketua Han tertembak. 10 juta dolarku sudah lenyap, aku hanya bilang, jangan menatapku begitu. Lebih baik bersiaplah, setelah Han Yisa menerobos masuk. Semuanya tenang, kenapa kau begitu kaget, dia belum mati. Lagi pula yang menembak duluan itu kau, bukan aku, sambil mengarahkan senjata ke ayahnya, ucap teman. Sudah tidak ada waktu lagi, aku mau 10 juta dolar. Pulau Cayman atau Virgin, tanya teman, siapkan dulu uang mukanya, tergantung padamu. Han Yisa menjawab Cayman, lalu menyuruh Marco menunjukkan nomor rekeningnya dan transfer ke sana sekarang juga. Setelah menerima bayaran 10 juta dolar, Han Yisa meminta menyerahkan Marco kepadanya dan turunkan senjatamu. Teman mengatakan, transaksi selesai, silahkan ambil dia. Cepat bawa mereka, ayah tidak boleh mati, suruh dokter kemari, cepat, teriak Han Yisa. Teman mengatakan kepada Marco, semangatlah, kau takkan mati hari ini, jangan khawatir, percayalah. Lalu dia izin pamit pergi, sial kakiku tertembak gerutunya. Saat akan meninggalkan ruangan, Han Yisa suruh berhenti, bawahannya menodongkan senjata kepadanya. Teman mengatakan, kau tak bakal bisa mendapatkan kembali uangmu, meski kau membunuhku. Aku tahu, anggap saja sebagai sumbangan sebesar 10 juta dolar, sangat memalukan, jika orang lain tahu aku dirampok orang miskin yang tak berguna sepertimu. Begitulah cara kerja dunia, menjadi orang bodoh sekali berarti selamanya menjadi orang bodoh. Teman mendekatinya dan berkata, daripada mati, lebih baik merasa malu, dan sudah kubilang kalau aku profesional. Han Yisa menodongkan senjata ke kepalanya, dan teman menyuruh turunkan dengan lantang. Lalu mulai menembak bawahannya semua tanpa sisa, sedangkan Han Yisa merangkak karena tertembak di kaki. Han Yisa merangkak ke sofa, lalu berkata profesional, aku akui. Kata miskin itu memang susah diterima, aku benar-benar harus pergi, jadi aku tidak bisa mengantarmu. Darahnya terus keluar kemudian dia mati. Kemudian Marco membantu memapahnya jalan keluar ruangan dengan pelan-pelan, dan melihat ke arah kakaknya,
teman mengatakan kau tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini, cepat ayo pergi. Saat berjalan keluar, adik tirinya sudah menunggu dengan menodongkan senjata. Gadis itu berkata ke teman untuk pergi, aku tak mau bicara denganmu. Permainan sudah selesai, harta ayahmu sudah milikmu sekarang, apa kau senang, silakan rayakan dengan ibumu, kakak lagi sibuk, ucap teman. Gadis itu berkata, kau menganggapku seperti orang bodoh, bagaimana kalau bajingan ini bicara serampangan, bagaimana jika dia bilang kalau dia keluargaku, atau bagaimana jika dia membocorkan kejadian hari ini dan memeras uangku, itu akan menjadi masalah besar. Lalu Marco menghampirinya dan menamparnya, dan berkata aku tak mau terima properti menjijikkan ini. Gadis itu meminta teman untuk membunuhnya, berapa bayaran yang kau minta? Sulit memastikan, paling sedikit 20, merasa dilihat Marco dia berkata kenapa orang-orang dalam keluarga ini seperti itu, ini apa karena faktor keturunan. Beruntunglah dirimu, karena tidak mewarisi keturunan yang seperti ini, Marco terlihat bingung. Bukannya sudah kuberitahu padamu sewaktu kita keluar tadi, kau tak ada urusannya dengan orang-orang ini. Dia bercerita, saat bertemu Yunju, dia memintanya mencarikan seorang anak, karena mendesak. Jika aku menemukan anak itu, akan punya banyak uang, lalu aku meminta Tuan Kim mencarikan anak yang mirip, dan sekolah pantimu akan bisa berdiri kembali, sekolah ini sedang membutuhkan dana bukan? Bagaimana nasib anak-anak ini, jika sekolah ini tutup, ucap teman kepada Tuan Kim. Carikan anak yang pintar dan tahan banting, Tuan Kim agak ragu. Teman bertanya, apa guru sepertimu tidak percaya padaku, aku ini profesional, aku sangat ahli di bidang ini, dan aku mau berbuat baik sebelum aku mati. Ternyata aku menemukanmu, dan mengikutimu, memberikan biodatamu kepada Yunju untuk mendapatkan bayaran. Yunju sengaja menabrakmu untuk mengetahui kalau kau benar anak kandung ketua Han, makanya dia membawamu ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan kutukar untuk memastikan kalau kau anak kandungnya. Marco yang mendengar penjelasan teman menjadi emosi. Teman hanya bilang maaf, memang menyakitkan tapi ini berakhir dengan baik, 10 juta dolar sudah termasuk dengan biaya operasi ibumu. Bukannya lebih baik daripada merampok perhiasan dengan mengacungkan senjata. Kau beruntung, karena dia bukan ayahmu, Marco marah dan ingin memukulnya. Tapi ditahan oleh teman, jangan kira kau jago tinju, bisa memukul siapa saja, ucap teman. Marco berkata, kau tahu apa soal ini, kau tahu apa, teriaknya. Teman menjawab, kalau aku tahu, apa yang tidak aku tahu, aku juga seorang kopino. Lalu teman tertawa tiba-tiba dia batuk dan mengeluarkan darah. Ayo kita pergi, pesawatnya sudah mau berangkat, katanya. Gadis itu menyuruh Marco pergi, sebelum polisi datang, dan jangan kembali lagi. Lalu mereka pergi, dengan Marco yang membawa mobilnya karena kakinya tertembak. Kini sekolah Tuan Kim sedang pembangunan, sedangkan Marco menemani ibunya di rumah sakit. Teman datang bertemu Marco, dia bertanya, apa kau masih mencari ayahmu di Korea, mau aku bantu? Ingat aku ini profesional, jika kau mau akan kuberikan diskon khusus. Marco berkata, lupakan saja, aku juga sudah muak mendengar tentang ayah Korea. Melihat dia batuk lagi, ditanya apa kau sudah periksa ke rumah sakit. Dijawab, aku tidak mau ke rumah sakit, mending ke tempat lain, meski agak mahal tapi dia dokter terkenal di masyarakat. Aku sudah baikan setelah minum obat ini, tidak batuk darah lagi dan rasa nyeri pun hilang, aku datang menemuimu untuk terakhir kalinya. Kau tak akan bertemu denganku lagi, uangmu sudah banyak sekarang, jadi hidup bahagialah bersama ibumu, jangan berjudi atau bertinju lagi, mengerti temanku? Teman apaan? Sialan, kata Marco sambil tertawa lalu dia pergi. Akhirnya dia berkonsultasi ke dokter, dan mengatakan merasa kondisi dia semakin sehat, bisa push up 100 kali, berat badan makin naik, orang-orang bilang aku semakin ganteng dan bugar. Dokter berkata, itu yang ingin kukatakan, kau sudah tidak ada penyakit, sangat sehat. Yang jelas kau sudah sembuh, itu adalah multivitamin, sangat baik untuk kesehatanmu. Lain kali, jangan berobat di sembarangan klinik yang tak berizin, izin klinik itu tidak bisa dibeli, ucap dokter. Dia senang mendengarnya lalu tertawa kencang.